Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin masuk, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9, Asesmen Kebutuhan Belajar. Di sini kami akan menjelaskan tentang melaksanakan asesmen kebutuhan belajar. Nah, di kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, ada Rosi Ayu sebagai pemateri. Yang kedua ada saya, RR Zananda, sebagai moderator. Yang ketiga ada Ninda Primasari sebagai pemateri. Nah, pada pembahasan kali ini, kita memiliki topik dalam presentasi ini, yaitu pengertian asesmen kebutuhan, melaksanakan asesmen kebutuhan, tujuan melaksanakan asesmen, langkah-langkah, teknik asesmen, pelaksanaan asesmen kebutuhan, dan terakhir ada kesimpulan. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh Rosi Ayu, dan yang kedua akan dijelaskan oleh Ninda. Kepada Rosi Ayu, saya persilahkan tempat dan screen-nya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang materi pertama ada asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Hasil asesmen kebutuhan peserta di konseling dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi konselor atau guru bimbingan dalam merencanakan program. Lalu slide selanjutnya. Lalu ada melaksanakan asesmen kebutuhan. Melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen kebutuhan adalah suatu proses menentukan di data dan informasi tentang karakteristik dan perkembangan peserta didik yang akan dilayani di suatu sekolah. Metode dan instrumen asesmen yang relevan untuk memahami keunikan kebutuhan tiap peserta didik yang akan dilayani dalam aspek belajar, sosial, pribadi, dan karir, sehingga teridentifikasi arah prioritas layanan secara individual, secara kelompok, dan peserta didik atau konselir secara keseluruhan di suatu sekolah. Lalu, next slide. Lalu tujuan dalam asesmen kebutuhan belajar ini, yaitu yang pertama ada tersedianya data yang diperlukan untuk memahami perkembangan dan karakteristik individual dan kelompok peserta didik di suatu sekolah. Lalu ada tersimpan dan terpeliharanya data secara sistematis, aman, dan mudah dimanfaatkan untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah, serta untuk keperluan memberikan pelayanan sehari-hari. Next slide. Lalu ada langkah-langkah dalam melaksanakan asesmen belajar, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, lalu yang kedua ada memilih metode dan instrumen pengukuran sesuai kebutuhan, lalu ada melaksanakan asesmen sesuai manual dan asas, lalu yang keempat ada menganalisis data yang terkumpul dari hasil tes dan non-tes, lalu yang kelima menyusun profil potensi peserta didik secara individual. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua, yaitu Ninda Prima. Waktu dan tempat persilakan. Untuk langkah-langkah yang selanjutnya adalah menyusun profil potensi peserta didik dalam setting kelas. Yang ketujuh, merumuskan prioritas tujuan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan atas kebutuhan nyata peserta didik. Yang kedelapan, merumuskan tujuan bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan peserta didik dan sekolah. Yang sembilan, mengevaluasi informasi pengukuran, interpretasi, dan integrasi informasi dari sumber-sumber yang digunakan. Dan yang terakhir, laporan hasil pengukuran dan pembuatan rekomendasi. Next slide. Dalam asesmen kebutuhan belajar, terdapat dua teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut, akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Yang kedua, teknik non-tes dapat dilakukan dengan observasi, baik secara langsung ataupun tak langsung, angket maupun wawancara. Dapat pula dilakukan secara sosiometri, dan teknik non-tes digunakan sebagai pelengkap
yang digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Next slide. Pelaksanaan asesmen dan penilaian hasil belajar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 3. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulannya, dalam prakteknya, asesmen dapat digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan sebuah konseling, namun juga dapat digunakan sebagai sebuah terapi untuk menyelesaikan masalah konseling. Asesmen sendiri merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh konseli dalam memecahkan masalah. Dalam pelaksanaannya, asesmen pembelajaran merupakan kegiatan yang berkaitan dengan mengukur dan menilai aspek psikis yang berupa proses dan hasil belajar yang bersifat abstrak. Karena itu, asesmen hendaknya dilakukan dengan cermat dan penuh perhitungan termasuk memperhatikan berbagai keterbatasan. Baiklah, sampai sini saja penjelasan dari kelompok kami. Dikarenakan kita akan melanjutkan oleh kelompok selanjutnya, maka saya hanya membuka satu termin pertanyaan yang akan diisi oleh 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand ya, atau mungkin bisa lewat chat, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya mulai dari sekarang. Oke. Sudah ada 2 penanya. Ada Anissa Hamidah. Silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena di sini ada gangguan jaringan. Izin bertanya, apa yang perlu dipertimbangkan oleh pendidik ketika akan menentukan instrumen dalam melakukan asesmen ke peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa Hamidah atas pertanyaannya. Yang kedua ada Rizky Hengki. Silakan. Terima kasih moderator atas kesempatan. Saya Rizky Hengki Prasetya, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Menurut kalian, apa yang menjadi masalah atau kendala terbesar dalam melakukan asesmen kebutuhan belajar? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali untuk Rizky Hengki. Ini ada pertanyaan lagi dari Wildan melalui kolom chat. Saya bacakan. Saya Wildan Irsyad, izin bertanya, apakah teknik tes dan teknik non-tes ya dapat dilakukan secara bersamaan dalam melakukan asesmen? Baik, terima kasih untuk Wildan atas pertanyaannya. Sekarang saya izin untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman, dan kami izin untuk off mic dulu ya. Untuk kepada teman-teman yang lain, kalau ada yang mau membantu menjawab atau mungkin nanti mau menambahkan, dipersilahkan.
Baik, izin masuk. Saya perwakilan dari kelompok 9, izin menjawab pertanyaan dari Anissa Hamidah. Tadi pertanyaannya, apa yang perlu dipertimbangkan oleh pendidik ketika akan menentukan instrumen untuk peserta didik? Jadi, saat memilih instrumen yang akan digunakan itu, setelah ditentukan fokus area asesmen, dapat merencanakan instrumen yang akan digunakan dalam asesmen. Banyak instrumen yang dapat digunakan dalam asesmen seperti tes psikologis, observasi, inventory, dan sebagainya. Untuk menentukan instrumen sangat tergantung pada aspek yang akan diasesmen. Misalnya, melihat kerjasama klien dalam konseling, maka instrumen yang dapat digunakan yaitu checklist. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam instrumen dalam asesmen, di antaranya yang pertama ada kemampuan guru itu sendiri, ada kewenangan guru baik dalam mengadministrasi maupun dalam interpretasi hasilnya. Lalu yang ketiga ada ketersediaan instrumen yang tersedia, lalu ada waktu yang tersedia, dan yang terakhir ada dana yang tersedia. Terima kasih. Saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Wildan. Pertanyaannya, apakah teknik tes dan teknik non-tes dapat dilakukan secara bersamaan dalam melakukan dari teknik tes dan non-tes ini sebenarnya mereka bisa berkaitan secara langsung ataupun tidak. Jika hasil dari teknik tes ini belum memuaskan, kita dapat melakukan teknik selanjutnya yaitu teknik non-tes. Tapi bila dirasa dalam teknik tes kita sudah menemukan hasil yang memuaskan, maka dalam teknik non-tes ini kita tidak perlu melakukannya lagi seperti itu. Untuk Wildan, apa jawabannya sudah jelas? Jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Izin masuk. Izin menjawab pertanyaan dari Pras. Masalah atau kendala yang terbesar yaitu yang pertama, pendidik yang belum mumpuni dalam melaksanakan penilaian. Sebagai tenaga pendidik, harus memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Salah satunya sebagai evaluator yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan dengan mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan sudah tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan pendidik dirasa sudah cukup tepat. Yang kedua, waktu pelaksanaan yang tidak menentu. Waktu yang digunakan memang tidak memiliki jadwal yang pasti dan dilakukan sewaktu-waktu. Selain itu, prosedur yang digunakan juga kurang sistematis. Waktu yang tidak menentu dalam pelaksanaan pembelajaran membuat pendidik kesulitan dalam membuat nilai dari peserta didik. Yang terakhir, aspek perkembangan yang dinilai terlalu luas. Aspek perkembangan yang dinilai pendidik terlalu luas dalam satu waktu. Hal tersebut karena pengamatan dilakukan sewaktu-waktu dan tidak terfokus pada satu indikator pencapaian. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi jawaban dari kelompok kami? Baik, jika dirasa tidak ada yang ingin berkomentar atau menambahkan, saya akan menutup sesi presentasi kali ini dan dapat dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Sebelumnya, bila kelompok saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Viswanto, SPD, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 izin memaparkan materi mengenai langkah menganalisis hasil asesmen kebutuhan belajar dengan anggota kelompok 1, Anissa Eka Agustin, dengan NIM 12014211046, 2, Bila Kavita dengan NIM 1201421421048. Yang ketiga, Devanti Alfi Witanto dengan NIM 12014421071. Baik, materi yang pertama yaitu asesmen untuk pembelajaran atau assessment for learning adalah proses untuk mencari dan menginterpretasikan bukti yang dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk memutuskan posisi siswa dalam pembelajaran, kemana tujuan yang akan dicapai berikutnya, dan bagaimana jalan yang terbaik untuk mencapainya. Dengan demikian, siswa menyadari tujuan belajarnya pada suatu materi pembelajaran. Kriteria asesmen juga harus jelas, bukan hanya bagi guru, tapi juga bagi siswa. Siswa perlu untuk mengetahui apa yang dinilai guru ketika mengakses pelajaran, mengakses pekerjaan siswa, dan apa dasar yang menjadi pertimbangan guru untuk menentukan keputusan terhadap pekerjaan siswa yang diakses tersebut. Menganalisis hasil asesmen artinya membuat deskripsi dari hasil jawaban siswa tentang keterampilan yang diakseskan, menginterpretasikan, dan membuat kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh berwujud suatu penemuan kemampuan keterampilan yang dimiliki siswa, kelemahan atau kesulitan yang dialami siswa. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Devanti. Kepadanya, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pokok asesmen. Terdapat 7 langkah, yaitu yang pertama menyusun rencana asesmen, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga melakukan verifikasi, yang keempat mengolah dan menganalisa data, yang kelima melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan, yang keenam menyimpan instrumen dan hasil asesmen, yang ketujuh menindaklanjuti hasil asesmen. Next. Di sini terdapat contoh hasil asesmen, yaitu lembar kerja siswa dan hasilnya. Hal ini biasanya digunakan untuk menyusun atau mengidentifikasi hasil kerja siswa. Oke, next. Setelah menyusun atau mengidentifikasi hasil kerja siswa, biasanya di dalam hasil asesmen terdapat deskripsi hasil asesmen yang memuat 2 aspek, yaitu yang pertama aspek yang dikuasai dan aspek yang belum dikuasai. Dalam aspek yang dikuasai biasanya memuat tentang seperti contohnya menghitung banyaknya benda dari 5 kumpulan benda, mengurutkan bilangan, membaca bilangan, meniru menuliskan, mengisi lambang bilangan, seperti itu. Lalu yang aspek yang belum dikuasai biasanya didapatkan dari hasil asesmen, seperti contohnya yaitu menghitung banyaknya benda sampai 5 secara abstrak, mengurutkan bilangan secara abstrak, membaca bilangan tidak benar, menulis lambangan bilangan tidak tepat, dan pemahaman konsep lebih besar dan lebih kecil. Next. Setelah deskripsi hasil asesmen, biasanya dalam analisis hasil asesmen terdapat kesimpulan hasil asesmen, yaitu ada 3, yaitu kemampuan yang dimiliki, kesulitan yang dihadapi, dan kebutuhan belajar siswa. Kemampuan yang dimiliki biasanya dideskripsikan bahwa siswa tersebut sudah mempunyai kemampuan dari hasil analisis asesmen. Lalu yang kesulitan dihadapi biasanya juga didapatkan dari identifikasi hasil kerja siswa, dan lalu yang ketiga kebutuhan belajar siswa biasanya didapatkan dari hasil analisis identifikasi hasil kerja siswa di bagian keterangan. Next.
Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh menggunakan fitur raise hand ataupun melalui kolom chat. Baik, untuk event Akbar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Iwan Akbar. Jadi pertanyaan saya simpel. Sebenarnya faktor apa saja yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan langkah-langkah
analisis asesmen kebutuhan belajar. Terima kasih. Baik, kami izin mendiskusikannya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan dari Kayla yang berada di kolom chat, saya bacakan. Saya dalam aspek deskripsi hasil asesmen aspek apa aja yang harus diperhatikan. Dari kedua pertanyaan saya tambah dan diskusikan. Terima kasih.
Saya akan membacakan jawaban dari Van Akbar, yaitu terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dari hasil belajar terdiri dari minat, motivasi, perhatian, dan kesiapan belajar. Sedangkan dari faktor eksternal terdiri dari faktor metode guru mengajar, ruang kelas, atau fasilitas, dan teman bergaul. Ada yang menambahkan, dipersilakan. Izin masuk, saya izin menjawab pertanyaan dari Kaila Nawalani, yaitu tadi pertanyaannya dalam deskripsi hasil asesmen, aspek apa saja yang harus diperhatikan. Tadi dalam materi dijelaskan bahwa dalam mengidentifikasi hasil asesmen siswa, terdapat deskripsi hasil asesmen, yaitu memuat tentang aspek yang telah dikuasai dan aspek yang belum dikuasai. Dalam mengidentifikasi hasil asesmen, siswa yang harus diperhatikan yaitu harus dilakukan dengan teliti. Yang lalu, kesesuaian pemrograman. Analisis kebutuhan akan memberikan bantuan dalam penyusunan dan pengembangan program dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan aktual yang dimiliki anak didik, gaya atau tipe belajar, minat, dan lingkungan. Karena setiap kemampuan anak berbeda satu dengan yang lainnya, maka program, proses, dan media yang diberikan pun akan berbeda untuk masing-masing individu atau kelompok anak didik. Lalu yang perlu diperhatikan yaitu ketergantungan pada alat atau metode. Penggunaan alat dan metode pada setiap kompetensi yang ada di setiap aspek perkembangan yang akan diasesmen tentu akan menggunakan metode dan media yang berbeda. Semuanya disesuaikan dengan tujuan dan prosesnya. Oleh karena itu, penggunaan metode dan alat disesuaikan dengan karakteristik sasaran asesmen yang dilakukan. Itu jawaban saya, terima kasih. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan. Baik, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Kalau tidak ada, saya tutup sesi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.